Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dengan saya Hafid Febri dalam program podcast Kontan TV, langsung dari dapur redaksi Kontan. Nah, kali ini seperti biasa ya, kita ditemenin oleh Bang Ajis. Apa kabar Bang Ajis? Baik, Mas Hafid. Nah, tapi kali ini kita bukan menghadirkan teman-teman dari redaksi Kontan. Kita telah kedatangan narasumber yang kita undang dari eh, Ekonom Lingkar Studi Perjuangan ya, Mas Betul. Gede Sandra. Nah, kita akan berbincang dengan Mas Gede ini terkait dengan perang melawan aktivitas impor ilegal nih Mas Gede, yang sekarang lagi digencarkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya. Betul. Bahkan hari Sabtu kemarin Pak Purbaya itu sidak ke tempat penimbunan barang ilegal di daerah Cikarang itu. Itu tempat penimbunan impor pakaian bekas, thrifting. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini menjadi momok sebenarnya, momok yang menakutkan bagi para pelaku masalah klasik juga sebenarnya, yang terus menghantui industri manufaktur dalam negeri, terutama industri tekstil, karena maraknya aktivitas impor ilegal ini sebenarnya apa ya, antara ada dan tiada. Dibilang tidak ada tapi nyatanya ada, merugikan industri kita menjerit di tengah membanjirnya barang-barang impor ilegal ini. Sebenarnya seperti apa Mas Gede? Mungkin Mas Gede bisa menjelaskan lebih jauh seperti apa potensi bisnis impor ilegal, terutama di sektor tekstil. Yang disinggung lagi oleh Pak Purbaya itu ada rokok ilegal, ada baja. Sebenarnya seperti apa besarnya potensi bisnis impor ilegal ini, dan apa sih yang menyebabkan aktivitas impor ilegal ini menjadi semakin marak ya? Ya, terima kasih kesempatannya dari Bang Hafid, Bang Ajis ya. Senang sekali bisa berada di sini. Ya, jadi sebenarnya masalah impor ilegal ini masalah yang sudah sangat klasik, benar ya, di negeri ini, terutama berdasarkan komoditi yang tadi disebutkan. Itu ada komoditi yang dimana kita termasuk andalan industri padat karya kita, yaitu tekstil dan juga tembakau, yang sangat, artinya kalau padat karya dia sangat menyerap lapangan kerja. Jadi bila industri yang menyerap lapangan kerja ini terdampak, bermasalah, otomatis pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh Pak Prabowo itu juga akan tertekan gitu loh kan. Karena kan yang namanya setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu umumnya menyerap 400.000 lapangan kerja kalau di Indonesia gitu. Jadi kalau lapangan kerja ini mendadak berkurang beberapa puluh ribu, itu otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan. Jadi mungkin hal ini yang ingin dihindari oleh Pak Purbaya, karena dia kan lagi menjaga agar lapangan kerja di Indonesia ini bertahan dan kalau bisa bertumbuh terus gitu kan. Dan berikutnya adalah soal potensi. Sebenarnya seberapa besar sih potensinya? Untuk besar banget Mas, terutama untuk rokok. Rokok, selundupan rokok ilegal itu memang marak sekali nih. Kayak teman-teman saya di Lampung itu, orang Lampung juga kan. Jadi dia pernah bilang, "Bang, ada nggak kita ini punya channel nih main begini, untungnya besar bang, bagus bang, begini." Jadi orang-orang di basis itu, orang-orang di lapangan itu udah menganggap bisnis rokok ilegal ini bisa menjadi andalan mereka untuk cari makan. Ini orang-orang ini sebenarnya petani paya, petani apalah. Kadang-kadang jadi melaut juga. Tapi saat bisnis yang lain kosong, dia cuma bisa berpikir untuk memasukkan rokok ilegal itu saat. Nah, kalau thrifting, bagaimana potensinya? Lihat aja ke Pasar Senen misalkan. Itu bagaimana tuh luar biasanya rame itu. Setiap hari nggak berhenti-berhenti orang belanja di situ tuh. Dari yang kelas menengah bawah sampai menengah atas pun juga ngincarnya thrifting juga sebenarnya. Itu yang paling bahaya. Dan permasalahannya, kalau dia namanya saja ilegal, artinya kan kita nggak bisa dapat tarif. Kita tidak bisa dapat penerimaan bea masuk ya kan. Dan inilah, jadi negara sudah kalah dari segi lapangan kerjanya, kita jadi tertekan, pertumbuhan ekonomi melambat, kemudian juga kita tidak dapat pemasukan juga di negara, walaupun memang ada sedikit yang diuntungkan dari kelas bawah gitu. Nah sebenarnya Pak Purbaya kan sekarang sedang memperketat ya, memperketat akses masuk barang-barang ilegal di pelabuhan-pelabuhan ya. Artinya dia sudah menunjukkan keseriusan dia dengan melakukan sidak ya ke beberapa pelabuhan, dan juga berjanji akan memperketat regulasi impor, termasuk juga mungkin menegakkan reward and punishment terhadap pegawai bea cukai. Nah sejauh mana
Mas Gede melihat artinya keseriusan dari Kementerian Keuangan yang membawahi pelabuhan-pelabuhan melalui apa Direktorat Jenderal Bea Cukai ini bisa menekan masuknya barang selundupan ini. Iya. Jadi kalau saya lihat dari gebrakan-gebrakannya Pak Purbaya kan, beliau datang ke kantor Bea Cukai, beliau langsung melihat sendiri, melakukan sidak-sidak, Oke. dan juga beliau juga menyatakan bahwa akan mengganti pejabat-pejabat Bea Cukai yang tanda kutip nakal gitu kan, termasuk juga pegawai pajak gitu kan. Itu artinya kita ngelihat orangnya sangat serius gitu. Oke. Dari yang kita lihat, karena kan sebelumnya kita belum pernah melihat yang kayak gini kan, Iya. di sebelum Pak Purbaya lah gitu kan, tapi di Pak Purbaya ini kita lihat nih orangnya aktif banget, gerak banget gitu. Jadi sebelumnya memang kelihatannya kayak dibiarkan aja ya, kayak kurang disentuh ya. Betul. Maksudnya kurang menjadi perhatian serius dari pemerintah sebelumnya nih ya. Ya. Saya lihat yang perbedaan utamanya Pak Purbaya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu cenderung permasalahan itu dibereskan secara diam-diam, Bang. Maksudnya dia bilang dia akan membereskan, tapi dia sembunyi-sembunyi membereskannya. Dan kita nggak tahu proses beresannya, ya ujung-ujungnya belum selesai aja. Ya. Nah kalau Pak Purbaya kan dia beda. Ya, Transparan ya. masalahnya diangkat di atas meja, Bang. Oke. Nih masalahnya, ayo kita berpikir sama-sama, ayo kita sama-sama. Dan kita publik kan lebih enak sama yang model yang kayak gini kan. Jadi kita bisa tahu nih, oh masalahnya begini. Kira-kira gimana penyelesaiannya. Dan sampai sejauh mana penyelesaiannya kita bisa melihat. Ya. Saya rasa yang model yang belakangan ini jauh lebih bisa kita terima sih Bang, untuk demi mempercepat kemajuan kita juga ya. Kalau nggak kan masalah disembunyikan, apalagi ada cerita katanya ada yang dilindungi gitu kan. Ya kan saya dengar ada orang-orang tertentu yang sudah dilaporin nih. Kalau nggak salah cerita Pak Mahfud atau siapa gitu saya dengar. Sudah dilaporkan ada masalah sama Ibu Sri Mulyani seperti dilindungi gitu. Jadi kan seperti mungkin ingin menyelesaikan masalah juga mungkin ya. Iya. Tapi kan lagi-lagi tertutup dia menyelesaikannya, kita nggak tahu. Ya kan sekarang kan Pak Purbaya punya yang namanya lapor Pak Purbaya kan. Itu sebenarnya udah salah satu transparansi lah yang ingin dia lakukan, informasi yang dari bawah yang dia peroleh begitu kan. Nah tapi pertanyaannya Mas Gede, persoalan impor ilegal ini kan sebenarnya bukan, ini kayak persoalan laten ya, dari menteri ke menteri. Nah sudah banyak korban ya kan, perusahaan-perusahaan tekstil kita kolaps. Betul. Ya kan, kemudian juga Krakatau Steel kalau kita lihat juga ya payah gitu ya dalam secara kinerja. Baja gitu ya. Kemudian juga rokok udah jelas ya, Sampurna, kemudian Jarum dan yang lain-lainnya juga terimbas terhadap impor dari rokok ilegal gitu ya. Nah, artinya kan ini sebenarnya sudah menggerus dari pendapatan negara nih. Ya kan? Nah, apa nih kira-kira data apa nih yang dipunya nih Mas Gede soal kerugian ya, termasuk kerugian negara ya terhadap impor ilegal ini gitu. Potensi kerugiannya Potensi kerugian. Jadi kalau kita ini kan sebenarnya saya bisa lihat dari sudut pandang begini. Jadi kan kita nih perekonomian kita itu bisa dihitung dalam bentuk produk domestik bruto. Nah, kita punya perekonomian sekitar 20.000 lebih triliun, itu PDB. Nah, sementara pajak yang masuk ke kita itu cuma 10%. 10% ya? Atau tax rasionya itu cuma 10%. Jadi cuma sekitar 2.000-an triliun. Nah, padahal dari perekonomian yang sebesar itu, negara-negara di luar Indonesia itu bisa sampai tax rasionya 15%, 20%. Jadi kan kelihatan. Betul. Kita kehilangan banyak sekali potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang tidak kelihatan. Tidak ilegal. Ilegal. Yang tidak tercatat ya. Dan walaupun juga sebenarnya selain yang ilegal, yang juga berbahaya juga tuh yang legal, impor yang legal tapi benar-benar diizinkan oleh menteri kita, misalkan impor baja besi. Itu yang paling parah karena besi dan baja itu kan andalan industri kita juga. Betul. Kita memang ekspor itu selain tekstil lah. Tekstil ya. Itu dan masalah pemberian kuota impor itu kan selalu menjadi 4 kali lipat sejak lama ya. Dan kemudian juga impor-impor yang berbasis kuota yang lain, misalnya kuota pangan, bawang putih, ya kan. Ya, bawang putih, bawang merah ya. Kedelai segala macam itu kan. Gandum itu kan semua di kuota semua dan itu ada permainannya semua. Kuota impor. Jadi baik yang ilegal
maupun yang yang mengancam pendapatan kita, yang seharusnya tax ratio kita bisa lebih besar, dan juga yang legal. Kalau yang legal langsung menghajar tenaga kerja kita, lapangan kerja kita, industri nasional. Industri nasional kita kan sektor manufaktur kita udah terus turun, Bang. terus turun. Betul. Sekarang udah tinggal PMI ya itu ya. apa namanya? Indeks. Dia ini kontribusi PDB manufaktur terhadap keseluruhan PDB itu kan sudah di bawah mungkin 18% kita. Dulu kita zaman Orde Baru pernah 30%. Tapi terus menerus turun di level SBY udah 20-an%. Sekarang udah tinggal 18% dari total PDB. Berarti kan yang harus diperbaiki adalah regulasi yang sekarang. Betul. Ya kan, yang mengancam industri-industri manufaktur kita gitu kan. Betul. Yang kedua adalah bagaimana impor-impor ilegal ini yang tidak kelihatan, yang mungkin tanda kutip di backing itu, ya itu kan harus ditanggulangi. Betul. Nah ini caranya apakah hanya cukup dengan sidak, Mas Gede? Saya rasa caranya ini Pak Purbaya itu sebenarnya tidak bisa lagi bekerja sendirian seperti koboi sendiri langsung dengan presiden. Menteri-menteri ekonomi yang lainnya harus dilibatkan semua, Bang. Kementerian Perdagangan terutama. Karena kan percuma Pak Purbaya membuat gebrakan ini, gebrakan itu. Tapi ada menteri di sana yang tiba-tiba impor. Oke. Kita sudah buat lapangan kerjaan, di situ kok lapangan kerjaan hilang lagi karena impor. Iya, Kira-kira gitulah. Kan harus saling koordinasi. Hanya kan masalahnya kita nggak tahu nih tingkat kesolidan dari menteri-menteri ekonomi dan Pak Purbaya ini gimana, karena kan banyak isu nih. Ada videonya yang sepertinya mereka nggak Iya. lagi rapat tapi kok kayak jauh-jauhan gitu kan. kompak ya. Iya makanya. Jadi menghindar ya. Kita Ada yang viral kan. Kita khawatir nih. Kan percuma Pak Purbayanya semangat tapi yang lainnya tidak koordinasi. Jadi penting banget agar tim ekonomi di kabinet ini dan Pak Purbaya itu satu gerak, Bang. Iya. Nah, sebenarnya terkait dengan maraknya penyelundupan ini, apakah karena faktor geografis kita yang memang punya banyak pelabuhan tikus ya, Banyak pelabuhan tikus. pintu masuk, sehingga memungkinkan aktivitas yang tidak tercatat ini atau ilegal ini menyerbu pasar domestik kita, atau memang mental dari aparat bea cukai di lapangan yang memang rentan disuap, atau seperti apa sebenarnya? Iya, kalau dari segi maksudnya kalaupun banyak pelabuhan tikus, kalau aparatnya bersih, aparatnya jujur, kena juga sih Bang sebenarnya Bang. Tapi intinya sih lebih kepada ya kan banyak aparat-aparat, ada bea cukai, ada pol air ya, ada apa lagi itu kan semua memang harus berkoordinasi semua dalam mengamankan dari serbuan impor. Nggak bisa cuma bea cukai aja atau yang lain. Tapi seluruh aparat yang bertanggung jawab di perairan kita itu harus dilibatkan semua Bang, dan harus seketat mungkin lah. Dan memang Pak Prabowo kan pernah bilang, dia bilang itu ada yang penyelundup pakai kapal selam katanya. Iya kan? Iya. Mereka udah canggih itu gitu loh. Jadi udah terang-terangan ya. Kapal selam. Pakai kapal selam. Kapal selam kan harus dengan ini juga kan. Iya. Itu terdeteksi harusnya sama negara pasti. Koordinasi banget lah kira-kira gitu. Jadi aparat Bang sebenarnya Bang. Yang perlu kita benahi aparat ini. Benahi aparat kita yang menangani impor ini paling krusial Bang. Paling krusial dan jadi kalau dilihat kalau kita lihat ya yang paling fokus Pak Purbaya kan memang akhir-akhir ini soal persoalan thrifting, persoalan ilegal segala macam itu ya. Ya sebenarnya sih ini terkait dengan ya itu tadi si Malakama kan, ketika di stop pedagang-pedagang ya sekarang aja udah pada demo kan ya Mas ya. Ya kan udah mulai ada pergolakan begitu. Nah ini kan istilahnya jadi buat pemerintah juga, kita mau stop tapi pedagang ini nggak bisa jualan. Nah ini kan perlu ada formulasi yang bagus ya. Betul. dari tingkat Pak atau Kementerian Keuangan lah, regulasi seperti apa nih kira-kira Mas Gede yang supaya bisa balance lah gitu. Ya, yang pasti kan para pedagang-pedagang thrifting itu harus dihubungkan langsung dengan produsen baju kita di dalam negeri. Nanti misalkan, harganya kemahalan, disitulah guna pemerintah masuk. Misalkan subsidi, agar harga-harganya bisa nggak jauh dari harga thrifting misalkan gitu kan. Bersaing ya. Ya, tapi intinya diupayakan para pedagang ini tetap jualan. Tapi harus menggunakan produk-produk lokal dalam negeri. Dan
satu lagi menarik itu kan Pak Purbaya itu cenderung untuk mengejar under invoicing dalam hal impor ya. Padahal masalah yang paling besar kita itu masalah di ekspor. Ekspor ya. Karena ada misinvoicing juga dalam bentuk under invoicing sama over invoicing. Ini nilainya. Yang under invoicingnya itu 40 miliar dolar. 40 miliar dolar. Nilainya hilang setahun. Yang over invoicing 25 miliar dolar. Jadi Gede banget. total dari aktivitas ekspor Hah? 65 miliar dolar. 1.000 triliun Mas. 1000 triliun ya. Setahun. Setahun. Kalau jadi pajak tuh berapa tuh? Ya mungkin 150 atau Iya. 100 T. Lumayan kan? Over apa tadi? Invoice. Over invoicing sama under invoicing. Kalau under invoicing itu yang impor ilegal tadi. Bukan. Dalam ekspor dan dalam impor tuh sama-sama ada Potensi penyelundupan. potensi misinvoicing namanya. Baik over maupun under. Yang tidak tercatat ya, yang tidak resmi. Yang berbeda angkanya. Oke. Berbeda Kan angkanya. kan namanya misinvoicing. Pantesan angka BPS dengan angka beberapa Nah, data lain, lembaga lain beda ya. Itu termasuk ini perbedaan itu. kalau ini yang diukur perbedaannya itu antara data ekspor di sini dengan data barang diterima di sana. Oh, barang diterima di sana. Selisih nilainya Selisihnya ya. ini dihitung. Nah, ini kenapa ini? Nah, ini motivasinya. Iya. Kalau under invoicing. Oke. Yang pertama dia menghindari pajak. Oke. Dia menghindari PPh, dia menghindari bea keluar. Dia kalau barang tambang dia menghindari PNBP. Karena kan dihitungnya berdasarkan volume Betul, ekspor betul. salesnya kan. Betul. Jadi kalau salesnya makin kecil, cukup kecil sehingga dia nggak ada profit, nggak jadi bayar PPh misalkan gitu kan. Atau paham dia aku. cukup kecil sehingga PNBP-nya ya. Iya. gitu kan. Nah, Jadi itu ada rekayasa ya? dimurah-murahin lah kira-kira Iya, gitu. dimurah-murahin. Nah. Under invoicing. Supaya dia tidak bayar. Pajak, Pajak. tidak bayar bea keluar, tidak bayar PNBP. Nah, ada satu lagi yang kasus yang tadi over invoicing. Yang ini dimahalin. Hmm. Nah, ini dalam kasus apa? Dimahal-mahalin dalam kasus? Pencucian uang. Pencucian uang. Oke. Uangnya mau dibawa keluar, Hmm. dia nggak apa-apa lah bayar pajak-pajak kecil tapi gelondongan besarnya nyampe Nanggung keluar ke sana. gitu. Nah, Oh. jadi Ini ini masalah lama nih. Ini sudah sejak zaman SBY. Oh, Jadi ada peneliti dari teman-teman dari Prakarsa, dia sudah melihat ini sejak tahun 2007 loh. Oke. menarik ini datanya. Hmm. Nah, saya dapat data yang tadi hampir 1.000 triliun per tahun ini. Ini dari teman-teman Next Indonesia. Oke. Mas, ini kan. kawan Menarik kita. ya. Hmm. Dia meneliti itu hanya berdasarkan data dari UN Comtrade sama data HS, pokoknya data-data resmi semua lah. Iya. Sudah dikurangi 10% biaya transport lah. Iya. Itu hasilnya 60 miliar Jadi dolar. dia bandingkan ya. Dibandingkan dengan tujuan Tujuan ekspor, ekspor, dicek harga ya, berapa, dicek harga berapa. dapat selisihnya 1.000 triliun. Itu banyak komoditas kalau yang over Berarti kan invoicing. Berarti itu kan legal Mas ya. Legal dalam arti enggak, maksudnya legal dalam arti pengusaha kita. Pengusaha kita Pengusaha kita Iya. kan. dan juga penguasa pasti. Oke. Ada campur tangan lah di situ ya. Ya nggak mungkin dia bisa Iya. melakukan Itu itu. komoditasnya banyak apa kalau untuk over invoicing itu? Batu bara, sawit. Hmm. Oh iya, itu gede-gede ya. Gede-gede, tambang ya. Devisa terbesar kan Iya, dua itu. dua itu kan. Migas ya. Iya kan. Dan pemain juga kita pasti tahu semua kan. Iya. Yang the biggest player kan. Kalau impor masuk tekstil tadi. Kalau impor tadi yang Pak Purbaya urusin nih Oh. kan. Impor-impor yang kayak begini kan memang mungkin pemainnya nggak akan sebesar Hmm. Yang ini ya. ekspor nih. Gawat nih kalau yang ekspor ini nih. Iya. Ini Iya. pengusaha besar ini. Pasti Ya, dan pasti pengusaha mungkin besar. kenal semua kan orang-orang. Pasti yang- kenal semua. Mungkin kan. Dan ini harusnya itu regulator tuh bisa ya, ngerti ya ngecek ini. Ngerti. Oke. Oke. Banget, dan ini di PBB itu sudah punya sebuah resolusi dalam SDGs. Ini poin ke-16 gitu tentang misinvoicing. Jadi dia bilang misinvoicing adalah kasus ekonomi yang terjadi di seluruh dunia. Oke. Terutama untuk negara-negara berkembang, misinvoicing telah membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara itu Hancur. tertahan. ya. Ya bener kan tadi kan 1.000 Benar, triliun. 1.000 triliun potensinya ya. Ada potensi Potensi pajak ya kehilangan paling nggak pajak. 150 lah. Hmm. Banyak juga Itu 150 T mas.
Itu Iyalah, potensi pasti banyak iya, banget itu. potensi kehilangan pajak kita sebutnya. Kilang pajak 150 T. Iya, Ya, kayak kira-kira lah. merekayasa invoice, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Di sananya harga berapa, invoice-nya kecilin aja supaya kita nggak kena pajak. Gitu, Ya, begitu under gampang ya kan? invoicing. Itu under invoicing. Itu under invoicing. Hmm. Ya kan? Kalau yang apa Over invoicing, invoicing, mahal-mahalin tuh. mahal-mahalin. Kalau barangnya cuma limbah apa gitu kan, saya lihat tuh, Oke. ekspor limbah apa kok tinggi banget, paling besar, Atau 6 miliar memang dolar. atau Ini mungkin limbah apa nih? modusnya Oh, ada ya? mungkin Ada ada datanya juga, cuma Luar ada. biasa 6 miliar. mungkin ada juga modus yang sifatnya memang benar-benar ekspor selundupan. Artinya Lagi. mereka kirim barang tambang misalnya hasil tambang ke negara tujuan misalnya Cina, Hmm. tapi tidak resmi. Artinya tidak gimana bersiasat supaya tidak bayar PNBP di sini, misalnya Ya, pajak ekspor di sini. bisa. Makanya kalau nggak salah pernah ada juga itu lembaga riset soal apa logistik ya berbasis di Singapura, aku lupa nama lembaganya. Jadi data resmi pemerintah Cina soal pengapalan impor batu bara dari Indonesia Iya. itu beda Beda. dengan data BPS, data ekspor. Persis, mirip. Ya itu itu yang saya tadi bilang, data BPS kita selalu berbeda dengan data APBI kadang-kadang. Gitu. Nah Ya ya, kan? Asosiasi benar. Pertambangan Katanya Batu Bara. mainnya emang di PNBP. Saya dengar info dari ini, Nah, orang ini itu dia. angka-angka direkayasa semua di PNBP. Bukan RKAB, sorry. RKB. Ya. RKAB, makanya APBI kan. Betul APBI. Iya. Kan Kalau- mainannya RKAB semua tuh. Betul, Kalau betul. problemnya sedemikian besar, artinya dengan potensial loss pajaknya juga yang Besar. sangat besar, 1.000 triliun ya tadi ya. 1.000 triliun itu adalah nilai Keseluruhan selisih ya. Selisih. ekspornya. Oh, iya. Ya, tapi kan potensi pajaknya sekitar ya anggaplah 15% kan. Ya, 150 triliun. 50 Itu lah. gede juga. Gede. Nah, artinya upaya yang dilakukan Perubayan untuk mengatasi impor thrifting ilegal ini hanya sebagian kecil dari Pembukaan mungkin. problem Oh iya ya problem yang biasa tidak lah. tercatat kan. ini ya. Ya, yang kecil dulu baru ke Iya. atas ya. Kayaknya sih kan kita makan dari yang kecil-kecil dulu nih. Eh, Yang berat-berat nanti Betul. belakangan lah gitu kan. Tapi sama-sama misinvoicing. Kalau begitu, Kasusnya kan? ya benar tadi yang dibilang ya, nggak bisa Perubayan bergerak sendiri. Karena ini tentu kalau udah bicara ini mafia ya, mafia Betul, penyelundup ini Iya. artinya butuh koordinasi, sinergi, koordinasi dengan lintas kementerian lembaga lah ya. Terus kementerian. Ya karena mungkin ini mungkin bisa salah ini Mas Gede. Ya ini kan yang melakukan adalah pihak katakan ada juga BUMN iya. Tapi kalau BUMN gampang lah mencari taunya. Lakukanlah audit internal ataupun BPK ya, melakukan BPK akuntan kita kan bagus ya. Terus kemudian kalau yang swasta ini memang agak PR nih untuk melakukan yang tadi bilang apa namanya under invoicing misalnya, ya kan dia punya kepentingan supaya pajaknya rendah, walaupun yang dijual pasti tinggi gitu kan harganya begitu kan. Iya. Nah pendapatannya tinggi tapi dia bayar. Nah invoicing menjadi satu rekayasa buat mereka kan untuk supaya tidak kena pajak besar. Nah ini caranya seperti apa nih Mas kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah? Cara penyelidikinya. Ya cara untuk supaya kita gapnya tuh jangan 1.000 triliun lah, bisa lah diperkecilin supaya pajaknya dapat juga gitu. Kan ada yang modusnya. Nah kalau ini definisinya sudah bukan lagi misinvoicing tapi transfer pricing. Itu artinya perusahaan yang tujuan ekspor atau impornya itu juga perusahaan sendiri. Oh iya. Jadi lebih enak lagi kan Ngatur lagi. Ngaturnya lebih enak. Jadi perusahaan sini ekspor, yang terima sana perusahaan itu juga. Bukan sendiri. Tinggal diatur-atur aja kan, itu namanya transfer pricing. Gitu. Tapi ya benar tadi intinya. Kita negara pemerintah punya semua alatnya, perangkatnya untuk punya intelijen, punya kejaksaan, ada di Interpol, ya kan? Banyak sekali kepolisian kita, Bea cukai. bea cukai kita, semuanya punya intelijen masing-masing, ya kan? Betul. Kan inilah saatnya kita bertanya fungsi intelijen ekonomi kita Iya. seperti apa sih? Dan ini perlu perlu disupervisi langsung oleh presiden tentunya kan, perang melawan penyelundupan ini. Ya kan? Artinya bagaimana presiden bisa menggerakkan seluruh aparat lembaga penegak hukum ini tadi untuk saling bahu-membahu bersatu melawan aktivitas penyelundupan ini kan. Semua nggak bisa Pak Purbaya manggil jaksa, susah kan saya rasa kan. Iya. Kapolri gitu. Iya. Harus presiden, bener Bang.
karena kembali ke persoalan impor ilegal. Ini artinya ini hanya menjadi tadi yang disebut tadi ya. Kalau kita bicara dalam peta aktivitas ekonomi di pasar gelap. Ya, ini kan tata niaga nih sebenarnya. Ya. Jadi kita sebut aja peta ekonomi pasar gelap tadi ya. Itu kan ada potensi yang tidak tercatat 1.000 triliun dengan potensi kehilangan pajaknya sekitar 15% 150 triliun. Impor ilegal adalah bagian dari pasar itu gelap tadi kan. Pasti nilainya nggak akan sebesar yang ini. Ya ini kan paling ratusan miliar lah kalau impor thrifting ya. Istilahnya. Jadi barangnya kan kelihatan. Ya. Nah, ini pun sebenarnya impor thrifting ini sebenarnya yang dituju oleh Pak Purbaya ini kan sebenarnya bukan impor thriftingnya, tapi dia Jadi dia mengayuh perahu tujuannya sebenarnya seberang sana. Ke hilirnya, industri di dalam negerinya kan tujuan dia. Artinya dia menekan impor ilegal ini supaya industri manufaktur tekstil terutama padat karya tadi bisa menggeliat kan. Selamat lah. Kan bisa selamat karena selama ini kan itu dianggap impor ilegal itu dianggap mematikan industri dalam negeri, PHK, utilitas produksi turun. Sebenarnya ke situ kan tujuannya agar ekonomi bisa bergerak. Nah, apalagi kalau misalnya Pak Purbaya atau pemerintahan Prabowo bisa melenyapkan pasar ekonomi pasar gelap tadi secara keseluruhan ya. Namanya itu aliran dana gelap kalau disebutnya aliran dana gelap. Bahasa resminya. Ilisit ilegal. Ya, ini PR banget nih, susah ini emangnya ini agak. Kalau ini gelap kan? Gelap. Karena ya sekarang penyelundup aja pasti pinter lah ya bertahun-tahun tahun 2007 coba 2007 melakukan aktivitas itu termasuk ya under invoicing katakanlah dari 2007 itu katakanlah nilai rata-ratanya 1.000 triliun berarti sudah berapa potensi duit pajak yang menguap kan. Kalau yang kemarin diteliti teman-teman Next Indonesia itu dia buat 10 tahun terakhir. Jadi zaman Pak Jokowi kan. Itu bener-bener rata-rata per tahunnya itu 65 miliar dolar itu, 1.000 T itu. Jadi 10 tahun selama era Jokowi ya. Iya. Penelitiannya ya. 1.000 biasa. Udah 10.000 triliun. Konsisten ya. 10.000 triliun. 10.000 triliun tuh. Mungkin cocok dengan yang dulu di ya itu mungkin. Sama nggak kira-kira? Sama kayaknya. Kayaknya sama persis. Persis ya. Mirip ya. Ya kan ngalir juga lah. Angkanya sama tuh kan. Saya sudah punya kan. Sudah punya 1.000 triliun. Dan 12.000 10.000. Dan sebenarnya Pak Prabowo kan sudah menyadari adanya aliran dana gelap ini tadi. Karena waktu di sidang KTT APEC kemarin, dalam pidatonya salah satunya dia menyampaikan soal perang mengatasi atau melawan penyelundupan ini. Iya. Masalah. Ya emang bahasanya pasti penyelundupan karena dia nggak bisa membahasakan secara ya itu tadi under invoicing dan over invoicing. Ini memang agak susah diartikan ke masyarakat nih. Ini barang apa sih gitu kan? Nah, kalau penyelundupan kan kelihatan ya. Ini nih thrifting, ya kan? Kemudian baja, rokok dan segala macam. Ya ini bagian dari itu sih. Menurut saya. Ya artinya kita itu dihadapkan pada dua problem aliran dana gelap nih, Jis. Satu terkait impor. Salah satu contohnya impor ilegal ini. Yang sudah ditunjukkan. Tadi juga yang disebut yang kedua ekspor. Nah ekspor ini. Nah, semua ekspor yang legal kan? Iya, baik legal ini ekspor legal ini. Jadi baik ekspor maupun impor itu artinya menunjukkan bahwa ada kong kali kong yang demikian masif. Ini udah seperti mafia sebenarnya ya. Mafia. Jadi aliran dana gelap itu bisa eksis karena ada para mafia. Betul. Yang bermain di situ kan. Dan para mafia ini kan bukan cuma penjualnya saja. Nah, ada unsur-unsur aparatnya. Mas Gede di era ada pejabatnya. Di era Jokowi pernah di ini nggak? Artinya presiden sebelumnya Jokowi atau pemerintah sebelumnya pernah nggak mereka ada upaya untuk mengendus atau membongkar aliran dana gelap? Kayaknya enggak ya? Sudah sering disuarakan Bang sebenarnya oleh teman-teman dari LSM Darame, Perkumpulan Prakarsa, terus teman dari Next Indonesia udah sering ngomong juga, cuma kan. Tapi pemerintahnya nggak pernah merespon saat itu kan? Merespon ya. Baru sekarang ini ya, baru Pak Prabowo ini kayaknya. Baru sekarang ini, itulah yang saya bilang ini Pak Purbaya dan Menteri Keuangan sebelumnya beda nih cara membereskan masalahnya. Mungkin yang dulu mungkin tahu ya. Enggak, maksudku pasti tahu. Maksudnya enggak mungkin kata. Sendiri nih mungkin ya. Maksudnya kita bicara di level presiden ya. Artinya baru sekarang ini kayaknya presiden yang kayaknya menaruh concern cukup serius terhadap upaya untuk memberantas
aktivitas penyelundupan ini kan. Karena angkanya gede banget ya. Angkanya gede, dan ini kan juga bagian dari kebocoran yang selalu dibilang Pak Prabowo, dan juga ini kan serakanomics juga sebenarnya. Ya, serakanomics. Orang sudah kaya luar biasa masih mau angkanya masih mau Dimainkan ya. mainkan biar pajak berkurang kan gitu. Kita kan serakanomik dong. Sebenarnya ya Itu sangat teknis ya Mas Gede. Maksudnya gimana sih caranya supaya ya mereka ini kan dalam kutip kita harus jujur lah ya dalam berjualan kan artinya kan melakukan ekspor. jujur jualan. Iya nggak sih? Betul. Iya nggak sih? Ya jangan invoice-nya dikecil-kecilin lah kan gitu. Ini problemnya langsung harus owner kan yang bicara owner kok. Ya kan? Nah, ini gimana nih caranya supaya under invoicing, penyelundupan, over invoicing juga apa namanya ya bisa kita tangani. Kalau mungkin ya, kalau Pak Prabowo mungkin nanti punya waktu dan atau dia berpikir ini baik, tinggal panggilin seluruh pengusaha eksportirnya aja. Kumpulin lah. Ajak makan di istana, bla 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 bla. Pidato terakhir diancam gitu kan. Kalian mau berubah nggak? Kira-kira gitu kan. Kalian mau ya nggak usah lah suruh mengembalikan yang lama. Ya, itu mungkin urusan yang nggak tahu lah secara hukum gimana ya. Tapi kan ini masuk korupsi sebenarnya. Iya, karena korupsi pajak bukan? Ya karena dia nggak membayar pajak sesuai dengan mestinya barang. Sebenarnya masuk kan, tapi kan itu lebih jauh lah. Betul. Hukum. Tapi kalau memang secara politik bisa diselesaikan dan ke depan yang ada masalah, mungkin juga Pak Prabowo akan lebih memilih yang itu. Saya nggak tahu juga. Jadi ancamannya itu mungkin baik yang impor maupun yang ekspor selundupan itu ancamannya kalau misalnya Anda terbukti melakukan aktivitas itu lagi, maka Anda tidak bisa melakukan impor seumur hidup. Iya, atau aktivitas ekspornya di blacklist. Bisa di blacklist. Tidak diizinkan lagi untuk ekspor seumur hidup misalnya. Misalnya ya. Kalau ketahuan lagi di blacklist. Bisa. Apalagi Pak Purbaya kan sempat bilang bahwa saya sudah mengantongi kok nama-nama para penyelundup. Iya kan? Mungkin benar, tapi nama-nama penyelundup ini tidak berdiri sendiri. Jadi di belakang ini pasti ada. Pasti. Itu pasti ada apa? Ada backingan, pejabat. Ada apa. Iya. Lengkap bang. Lengkap. Dukungannya lengkap nih. Kan mafia kan? Iya. Mafia kan lengkap tuh. Betul. Semua tuh. Orang hukumnya juga punya. Makanya kita nunggu. Dia bilang saya sudah kantongi nama ini, kok sampai sekarang belum ada satupun lah ya yang. Iya, memang ini harus dari presiden langsung ya. Nama-nama ini keluar tuh harus dari presiden langsung gitu. Karena nggak mungkin juga Menteri Keuangan ngurusin sampai hal teknis seperti ini kalau menurut saya. Tapi apa namanya? Ya ini problem serius yang harus diselesaikan. Tapi memang cukup beresiko. Lumayan beresiko. Gitu. Kita tahu kan oligarki juga masih. Iya. Betul. Ya sekarang kalau tadi Mas Gede bilang produk-produknya adalah produk-produk yang tambang, sawit, kemudian migas yang ya kita tahu sendirilah bara sawit. Siapa yang pemiliknya kan kita mengerti kan. Orang-orang terkaya semua tuh. Terkaya semua gitu. Kalau misalnya itu bisa diberantas, mungkin dampaknya terhadap penerimaan negara tambah sekitar 200 T atau 150 T lumayan bang. Ruang fiskal kita jadi lebih leluasa untuk menjalankan program pemerintah. Program apapun bisa dibantu lewat itu kan. 200 T banyak tuh. Ya. Sama kayak jumlah yang Pak Purbaya suntik. Jadi tadi kita rata-rata rata-rata potensi pajak yang hilang dari aliran dana gelap ini setiap tahunnya sekitar 150 sampai 200 triliun. Ya, dengan asumsi kita bisa mendapatkan 15% sampai 20%. Ya kan ada kan misalkan PNBP kan beda-beda ya. Kalau 200 triliun misalnya selama 10 tahun era Jokowi udah berapa itu? Iya. Kali 10 aja bang. 2000 triliun. 2000 triliun. Sudah jadi WUS berapa ribu kilo? Iya, sudah sampai Surabaya kali ya. Yang Surabaya, Sumatera juga mungkin bang. MBG udah punya bus juga tuh. MBG juga Lampung ya. Surabaya udah punya bus juga. MBG juga istilahnya nggak ribut-ribut soal anggaran ya. Nggak perlu efisiensi, nggak perlu memotong TKD ini. Iya, jadi memang itu sih yang betul juga ya. Maksudnya mana lagi sih yang kira-kira bisa kita ambil dari untuk peningkatan rasio pajak kita? Yes. Ya kan orang bingung nih. Naikin aja cukainya, kan gitu. Nah, ini nggak menyelesaikan masalah. Oh, ternyata sebenarnya ada nih pos-pos yang masih bisa kita adjust ya. Termasuk yang tadi itu ya Mas ya. Apa soal penyelundupan lah ya kan. Dan yang tadi praktek-praktek under invoicing dan over invoicing. Namanya misinvoicing lah namanya itu semua itu.
Nah itu emang ini ya, apa namanya, jadi concern-nya Pak Prabowo ya sekarang ya, itu Harusnya. data sudah mulai masuk ya ke. Seharusnya udah masuk Sudah sih masuk yang ya? saya dengar-dengar ya. Tapi kalau teman-teman mau terus mengingatkan juga boleh sih. Iya menarik Tadi ini. ingatkan terus. Kita tinggal menunggu gebrakan Pak Prabowo misalnya membentuk tim satgas khusus Misinvoicing. Misinvoicing. Nah, dengan target Begitu. penerimaan pajak 200T misalkan. Sebenarnya apa tujuan ininya udah kelihatan siapa yang harus diarah, siapa yang harus di. Sebenarnya orangnya kelihatan Sudah ada kelihatan. Ya, sasaran tembaknya Ya, maksudnya. sasaran tembak ya. Udah Sekarang kelihatan. tinggal satgasnya itu mungkin nanti yang Iya. bisa dibentuk. Menarik sih gitu. Benar. Oke. Iya. Oke, Sobat Kontan, demikian perbincangan kita dengan Mas Gede Sandra. Menarik sekali. Dari meja ini kita bisa mengungkap sebuah skandal besar sebenarnya ya, terkait dengan aliran dana gelap di Republik ini yang tidak tercatat, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang demikian besar. Ya. Per tahunnya bisa 150 sampai 200 triliun. Dan tentu ini menjadi PR besar bagi pemerintahan saat ini. Kita tentu menantikan gebrakan Pak Prabowo beserta jajarannya di kabinet bagaimana bisa menekan aktivitas pasar gelap ini. Tidak mungkin sampai benar-benar hilang ya, tapi minimal Mengurangi lah. bisa mengurangi karena sudah sedemikian masif, bahkan di Tenggaraya sudah sejak 2007 ya. 2007 sampai ke sini Pak. Ya. Mudah-mudahan upaya Pak Purbaya mengatasi impor pakaian bekas ilegal ini bisa menjadi langkah awal. Itu masuk ya. Langkah awal atau pintu masuk yang kedepannya bisa membidik target yang lebih besar lagi tentunya. Masuk ke Amin. sektor pertambangan dan lain-lain. Sawit. Sawit ya. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Sandra, Bang. Najis. Terima kasih. Demikian Sobat Kontan, sampai jumpa di episode podcast Kontan TV episode berikutnya. Salam cuan. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.